keuangan. Ya, kita berbicara tentang keuangan pribadi, tabungan, pinjaman, asuransi, dan investasi. Nah, hari ini saya nggak akan membahas soal tentang asuransi. Ya, saya akan banyak berbicara nanti mungkin lebih ke arah investasi. Investasi itu salah satunya adalah usaha yang kita punya. Nah, sebelum kita bicara tentang usaha yang kita punya, pengalaman saya mengatakan bahwa yang namanya keuangan ini kayaknya jelimet, ya, kayaknya jelimet, nggak enakin, dan kemudian kalaupun mau dipelajari kok kayaknya angkanya bertebaran, udah bikin. Oke, sorry ada sedikit gangguan suara tadi. Ya, ketika kita pelajari kenapa kok angkanya banyak yang bertebaran, akhirnya ujung-ujungnya pusing, mumet. Gitu. Nah, saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian, ini salah satu yang membuat saya mencintai keuangan. Jadi setelah saya bangkrut, kemudian saya main sebuah games yang di tahun 2007 saya beli VCD bajakannya senilai 5 juta, ya. Visi dibajakan loh 2007 itu nilai 5 juta, saya mainkan itu, di situ kepala saya benar-benar terbuka, ya, dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk saya mencari seorang ahli keuangan untuk ngajarin saya, dan saya rela bayar berapapun. Akhirnya waktu itu saya dapat dengan salah seorang financial advisor-nya perusahaan Nutrisia, dan kabar baiknya ini buat teman-teman sekalian. Attitude itu menjadi salah satu barometer penting sebagai seorang pelaku usaha. Kenapa? Karena harusnya saya membayar 50 juta, ya, karena per jamnya itu adalah bayar sekitar 1 juta. Alhamdulillah, saya mendapatkan ilmu dari financial advisor tersebut secara free, ya. Dan sampai hari ini makanya kenapa saya selalu mencoba untuk bagaimana memformulasikan apa yang saya dapat dengan bahasa seminimal mungkin, gitu ya. Nah, jadi ternyata hal yang penting sebelum kita meloncat kepada keuangan bisnis, ada beberapa poin penting yang saya ingin sampaikan dulu ke teman-teman sekalian. Ya, pertama adalah kita harus sadar dulu secara keuangan pribadi bahwa di dalam keuangan pribadi kita, ya, selain ada duit, kita juga ternyata punya yang namanya aset dan liabilitas, ya. Nah, pertanyaan saya adalah, sejauh apa sih kita mengenal yang namanya pemahaman tentang aset dan liabilitas? Nah, di pemahaman dasar, karena literasi keuangan itu adalah pemahaman dasar tentang keuangan, saya ingin menyampaikan ke teman-teman sekalian. Yuk kita kenali dulu bahwa sebenarnya dalam hidup kita ini, kalau kita bicara keuangan, ada dua hal. Pertama adalah yang namanya aset, yang kedua adalah liabilitas. Apa itu aset? Aset itu adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan duit. Uang cash kita itu masuk dari dalam aset, ya. Kemudian kita punya rumah, kalau itu suatu hari bisa disewakan, itu masuk dalam aset. Motor kita pun bisa menjadi aset kalau disewakan, kan gitu. Nah, bagaimana dengan liabilitas? Liabilitas adalah segala hal, sesuatu, apapun itu, yang itu urusannya ngeluarin duit. Ya, mulai dari seperti apa? Cicilan kartu kredit, ya, cicilan rumah, cicilan motor, apapun, segala sesuatu yang sifatnya adalah mengeluarkan duit. Nah, saya harap teman-teman pagi ini kita sepakati dulu, ini adalah pemahaman dasar sebelum kita melangkah kepada keuangan. Banyak orang ketika dia belajar keuangan, justru dia lupa dengan hal-hal yang basic, istilah-istilah basic seperti ini. Oke? Nah, kemudian teman-teman saya ingin sampaikan gini, di dalam di dalam keuangan pribadi, yang harus kita ketahui adalah satu yang namanya aset, yang kedua adalah liabilitas. Yang ketiga, kita juga perlu tahu yang namanya income. Income itu adalah pemasukan yang setiap bulan, ya, setiap bulan itu lahir atau ada memberikan memberikan pemasukan lah intinya. Sedangkan yang namanya cash out atau uang keluar itu semua pengeluaran. Nah, kita kan selama ini taunya hanya pemasukan pengeluaran. Mungkin aset dan liabilitas adalah hal yang baru kita ketahui pagi ini, gitu kan? Nah, pertanyaannya, kalau saya mau nabung, Mas, tabungan itu sebenarnya masuk kemana sih, Mas? Uang sisa itu.
Mas Bio, buru-buru bahas tabungan Mas. Kayaknya usaha saya setiap bulan tuh duitnya kok nggak ada ya. Nanti. Kita bicara tentang keuangan dulu, yang uang pribadi dulu ya. Kita bicara yang ideal dulu. Jadi kita lihat sebenarnya uang yang ditabung itu masuk apa sih Mas? Jadi gini teman-teman, ada pemasukan, ada pengeluaran, ada sisa ya. Sisanya itulah yang sebaiknya ditabung ya. Ditabung, tabungan itu menjadi apa? Tabungan itulah yang menjadi aset. Mas bisa nggak Mas? Kalau misalkan tabungan itu bukan hasil selisih antara pengeluaran dengan pemasukan dengan pengeluaran, bisa. Gimana caranya? Jadikan tabungan itu menjadi pengeluaran yang sifatnya rutin setiap bulan. Ya, dengan demikian uang tetap keluar setiap bulan, kemudian aset kita bertambah, kan begitu. Nah, kebanyakan dari kita ada pemasukan, bikin pengeluaran, nek turah sitik, nek iso ditabung ya alhamdulillah, nek ora ya nauzubillah, kan gitu ya ceritanya. Nah, jadi selisih itulah yang kita sebut dengan namanya net cash flow di dalam keuangan ya. Jadi yang namanya kas bersih ya. Nah, itu teman-teman harus pahami dulu pemahaman situ. Nah, sekarang kita cek. Yuk kita cek sekarang kalau kita pribadi. Apa aja sih aset yang kita miliki ya? Nah, aset yang dimiliki itu semuanya teman-teman sekalian ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara tentang pola pengelolaan keuangan, nanti saya akan lihatkan sebuah diagram ya. Diagram ini adalah diagram yang akhirnya menunjukkan sebenarnya saya ada di mana sih pola saya gitu. Dan pola ini yang kemudian saya otak-atik, saya pelajari ketika saya bangkrut dan akhirnya saya dapat sebuah solusi gitu ya. Oke, pertama kita lihat yang namanya aset. Saya punya aset apa saja sih? Mulai dari rumah, TV, kulkas, laptop, lemari. Coba silakan diinventarisir. Tujuannya buat apa? Tujuannya sederhana. Tujuannya adalah untuk kita mengetahui besar dari aset itu. Karena orang kaya, orang yang punya pola pikir kaya, dia akan memperbesar asetnya dan memperkecil dia punya liabilitas. Sebentar Mas, saya punya aset banyak Mas dan rata-rata kredit. Oke, berarti sebenarnya yang Anda punya, aset Anda punya, ya, berapa jumlah hutang yang masih tertanggung di bank atas kredit tersebut, itu menjadi yang namanya liabilitas. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kalau kita sudah memetakan pemasukan kita, pengeluaran kita, berapa sisanya? Ada apa enggak? Jadi, teman-teman sekalian saya sampaikan pagi ini, ya, banyak dari kita, termasuk saya di awal, ya, ketika pas hitung pemasukan pengeluaran, ujung-ujungnya net cash flow-nya minus. Dan kita nggak punya dana tabungan. Itulah yang membuat kenapa banyak pelaku usaha ketika PPKM, ketika PSBB pada down. Kenapa? Karena mereka tidak pernah punya preparation for saving. Ya, nah itu dia. Mas Bio gimana? Kalau ngikutin saya yang dulu, mungkin saya juga bakal bangkrut duluan, kan gitu. Nah, alhamdulillahnya karena saya pernah bangkrut, saya kemudian belajar untuk bagaimana punya uang cash. Setidaknya kalau orang lain itu 2 bulan mati, saya di bulan ke-8 mati, ya kan gitu. Mati mah tetap aja mati kalau ada PPKM gitu. Nah, oke. Nah, ini sebuah gambaran teman-teman sekalian dari penjabaran saya tadi. Jadi kalau kita bicara di pojok sebelah kiri, di sebelah kiri layar itu adalah pendapatan, kemudian di bawah ada pengeluaran, ya, dan kemudian di bagian bawahnya itu adalah penghasilan bersih. Nah, Anda perhatikan kalau punya pendapatan, ya, pendapatan saya ini kira-kira bisa nggak saya dapatkan dari pendapatan atas harta-harta saya yang lain. Contohnya apa? Seperti yang saya bilang tadi, oke, motor kita nyicil, jumlah cicilannya adalah menjadi liabilitas, cuma ketika direntalkan, nah pemasukan rental motor itu akhirnya menjadi tambahan di pendapatan dan seterusnya begitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, sebelum saya buka sesi tanya jawab, ya, saya akan tunjukkan ke teman-teman sekalian. Ini dia, ya, ini pola yang merubah
pola pikir saya. Jadi Anda perhatikan di sini. Di pojok sebelah kiri, di kiri layar saya, itu ada namanya poor, ya. Orang-orang miskin, ya, orang-orang miskin, dia punya pendapatan, dia punya pemasukan. Setiap bulan, pendapatannya habis hanya untuk membayar pengeluaran rutin setiap bulan. Apa itu? Uang bensin, uang makan, kemudian uang sekolah anak, kemudian uang, ya itu aja biasanya sudah habis. Nah, itu yang kita katakan sebagai pola pikir orang miskin. Bukan saya sih yang mengatakan. Yang mengatakan adalah salah satu tokoh pengusaha sukses dunia, ya, yang dia membuatkan gambaran dari pola ini. Nah, orang miskin mereka tidak pernah punya adanya perputaran arus aset dan liabilitas, ya. Boro-boro mas kami mau berhutang, boro-boro kami mau punya aset, ya. Nah, kabar buruknya ada nggak sih orang yang dia udahlah setiap bulan pendapatannya minus, kemudian dia masih juga bertahan dengan gaya hidupnya dengan menggunakan kartu kredit, ya. Jadi kelihatannya dia wow banget nih, padahal nggak juga. Nah, itu adalah orang-orang kelas menengah, ya. Orang-orang kelas menengah ini mereka hidup dengan memperbesar mereka punya hutang, ya. Awas, hati-hati. Coba dicek aset Anda dengan hutang Anda banyakkan mana? Banyakkan hutang apa enggak? Kalau banyakkan hutang, berarti Anda masih berada jadi orang tengah-tengah, ya, atau orang rata-rata. Nah, bagaimana dengan orang yang dia punya kemampuan pola pengelolaan keuangan sebagai orang kaya, ya? Nah, saya sekarang lagi bergeser ke tahapan ini setelah saya bangkrut. Loh, berarti Mas Biu punya duit banyak? Enggak, kita nggak bicara duit banyak. Kita mulai belajar dari mengelola duit kecil-kecil, ya. Tolong teman-teman ingat bahwa saat kita menjadi orang di kelas menengah, ya, kita punya duit, biasanya langsung kita keluarkan untuk cicilan, betul ya? Nanti setelah cicilan aman, baru untuk uang anak, uang apa dan segala macam, atau dibalik, ya. Intinya entah piye carane, liabilitasnya pokok men gede, ya. Nah, sedangkan orang-orang yang dia berpikir dengan pemahaman pola pikir kaya, ya, saya tidak mengatakan kaya sebagai keuangan yang wow super ya, enggak. Kita bicara pola pikir. Pola pikir kaya itu bisa dimulai dengan hanya 100.000, 200.000, kita latihnya seperti itu, ya. Nah, mereka-mereka begitu dapat duit, mereka akan belanjakan segala sesuatu yang bisa menghasilkan duit lagi, ngasilin lagi, sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi adalah mereka menunda kesenangannya mereka 5 sampai 10 tahun ke depan. Makanya kenapa di dalam ilmu motivasi bisnis ada istilah orang sukses itu menunda kesenangannya. Kenapa? Uang yang dia pakai buat foya-foya, dia pakai buat mutar dulu. Nanti 5-10 tahun ke depan baru dia foya-foya. Sedangkan orang yang hari ini foya-foya, 5-10 tahun ke depan bangkrut, di PHK, atau ujung-ujungnya divorce atau apapun lah seperti itu. Oke, itu tentang pola keuangan yang bisa saya share ke teman-teman sekalian. Sebelum saya lanjut, kita buka dulu sesi tanya jawab. Saya balikin dulu ke moderator. Silakan. Ya. Ya, monggo ada yang mau bertanya tentang materi tadi. Bisa ditulis atau bisa ngomong langsung, tapi lebih langsung baik aja. langsung ya Mas ya. Iya, aku tak izin off-kan kamera sebentar. Benar. Monggo. Silakan. Ya wes, kalau nggak ada yang nanya, kita tutup aja ya sebenarnya ya. Ya ampun Mas. Lah iya no. Mas Bio. Monggo silakan. Iya, izin Mas Bio. Mas Bio. Monggo, Mbak. Ya. Ini Mbak, ini suaranya Mbak Fitri nih. Suara Mbak Fitri gitu. Ya Allah. Loh, toh, lah ya penangan toh. Iya Mbak Fit. Sehat.
Sehat tuh Mas. Alhamdulillah tidurku jadi 2 jam sehari sekarang. Area kerjaku 39 kota. Ya, great. Mas Yo, kondisi sekarang ini di usaha yang saya gelutin berusaha banget tidak lagi berkeinginan untuk berhutang Mas Yo. Apalagi toh, kemarin kan ada konsultasi toh. Iya, jadi nggak pengen banget berhutang kayak gitu. Ya, Jadi ya. cut semua hutang. Cuman itu jadi tadi yang disampaikan sama Beban. dengan gitu. Enggak beban sebenarnya, tapi cuman ke arah ngerem misalkan ada keinginan untuk permodalan nanti dulu. Nah kayak gitu Mas. Ada solusi lagi nggak Mas kayak gitu? Mau ngencengin target mana aja? Gitu Jadi aja. gini, ya nggak apa-apa Mbak, nyalain aja videonya. Jadi gini Mbak Fitri, kan Mbak Fitri tahu ya, teman-teman sekalian saya kenalkan Mbak Fitri, konsultannya Plut, yang juga kebetulan beliau adalah binaan saya dulu ya. Jadi tak bilang gini Mbak, kan dirimu tahu aku dibesarkan oleh pebisnis Cina ya, bisnis Cina yang ngerombak pola pikirku. Dulu kupikir orang Cina itu adalah orang yang super pelit ya. Ternyata setelah aku mempelajari banyak hal, khususnya tentang keuangan, mereka tuh bukan pelit. Mereka itu memprioritaskan mana yang penting yang bisa ngasilin dulu. Gitu loh. Karena faktanya ketika dia makan dengan keluarga, dia bisa makan sampai jutaan rupiah. Gitu loh. Ya kan? Dan dia tak sudah membuat sebuah alokasi-alokasi dari mana yang pengeluaran yang sifatnya. Nah, pengeluaran kan ada dua tuh. Sifatnya pengeluaran fix setiap bulan, mana yang sifatnya yang tidak fix. Nah, dia menjadikan makan bersama keluarga itu sebagai pengeluaran fix setiap bulan. Jadi memang sudah dianggarkan. Kalau kita kan kebalikan, nek duit turah, kita baru makan rame-rame kan gitu. Kalau dia dibalik. Sehingga kenapa? Itu kan menjadi beban ya bagi mereka ya. Ya, kalau saya mau keluarga saya makan enak, ya berarti saya harus kerja maksimal kan begitu. Sehingga di situ muncul motivasi mereka untuk mengelola keuangan menjadi lebih baik. Nah, sedangkan kita orang-orang pribumi atau orang mayoritas lah ya, uang makan itu kita setting sebagai uang makan yang paling murah setiap bulan, gitu. Bukan sebagai uang makan yang sifatnya layak, gitu loh. Sehingga kita kerja ya kalau pas dapat rezeki ya alhamdulillah bagus, kalau enggak ya begini kan gitu. Nah itu Mbak, gitu ceritanya. Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan, satu, tekan gaya hidup. Yang kedua, maksimalkan kerja dan kerjalah dengan cerdas. Kerja cerdas itu apa? Nah, dirimu juga tahu toh, aku 4 tahun lagi bakal pensiun. Aku mungkin belum update info terbaru. Aku lagi bikin pabrik di Boyolali. Nah, itu salah satu caraku selama bertahun-tahun mapping activity. Oh, ternyata ada nih satu bisnis. Ya, sambil jalan dampingi UKM, kita bikin pabrik gitu. Nah, jadi ya begitu ceritanya. Jadi dengan harapan adalah ketika aku pensiun, pabrik ready, aku benar-benar nggak ngapa-ngapain, duit malah kerja buatku kan gitu. Itu sih Mbak. Iya. Karena pada dasarnya kita semua kerja ya pasti kerja semua lah. Cuma apakah mau kerja keras sampai mati atau kerja cerdas kan gitu. Gitu Mbak. Iya Mas. Thank you udah dapat insight-nya. Siap. Oke, monggo silakan yang lain. Mas Abror masuk. Mana nih Mas Abror? Sri Sultan, silakan. Aja, yo, sok Mas. Ini Mas mau nanya sedikit nih Mas. Ya, Tadi kita kan- bahas keuangan pribadi dulu ya. Ya, keuangan pribadi. Ya. Nah, tadi kan ada semacam list ya Mas, misal pendapatan, pengeluaran tadi Mas yang Mas show di presentasi tadi. Nah, itu kalau untuk pribadi, untuk keuangan pribadi apakah seperti kayak motor, mungkin handphone dan lain sebagainya yang bisa itu kan bisa jadi sebagai aset ya Mas ya. Ya, benar. Nah, jadi seperti kayak lemari,
kasur apa, nah itu apakah termasuk aset pribadi kita juga nggak Mas ya? Masuknya gitu, aset Masuk, masuk. Itu masuk. masuk aset. Itu harta. Jadi aset itu nanti ada harta ya. Harta itu, Ya, jadi kenapa masuk aset? Karena lemari bisa dijual lagi nggak? bisa, Jadi ya duit bisa. nggak? Jadi, oh Ya ya, udah, kan gitu mikirnya. Ya oke kan? oke. Itu gitu Mas. Sip. Mungkin itu aja Mas. Ya, Ya, makasih Mas. Ya. ya, monggo silakan. Saya tak undang salah satu deh. Mbak Atika Damayanti mungkin mau gabung? Mbak Atika? Oke. Sri Sultan mana nih? SS mana nih? Ayo, Sultan masuk. Hadir Pak, hadir Pak Mas. lagi, ya. Pak, maaf, kebiasaan soalnya biasa teman juga dipanggil Pak. Wah, jangan gitu, Deng. Terus, Siap. ya, gimana? Apa yang ditanggapi? Sampai saat ini lumayan paham sih Pak, lumayan paham sih Mas terkait keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Soalnya kalau saya sendiri juga terkadang ketika duit modal bisnis itu habis, terus saya harus mengeluarkan uang pribadi, dan saya taruh tuh utang bisnis walaupun saya owner sendiri, saya kerja sendiri, tapi untuk masalah duit pribadi sama duit bisnis kadang tetap bisnis saya harus saya utang, bisnis saya utangnya ke saya sendiri gitu. Mantap. Kayak gitu sih sekarang untuk pencatatan keuangan ya. Siapa yang ngajarin tuh? Pasti ada yang ngajarin. Iya, enggak sih, iseng-iseng buka Google, main-main pembukuan di Excel, mulai belajar seperti itu sih. Mantap, Jos Gandos Margondos. Iya, keren. Ikro. Ikro, yoi, betul. Iya. Oke, siap. Saya tak coba panggil Mbak Hanum Wahyu ya. Monggo silakan. Apa yang mau ditanyakan? Oh, Mas. Siap, Mas. Sorry. Yo, sementara cukup Mas, ini pun juga masih ini sih. Oh ya, perkenalkan nama saya Hanum Wahyu. Usaha saya kum jamur crispy gitu. Kayaknya aku pernah tahu ya kum. Ya itu Mas, sementara cukup dulu Mas. Oh, jangan hilang loh. Pernah ketemu tuh kita jangan-jangan. Pernah. Loh kan? Jangan ketemu lagi, Bos. Nah, ini sih masih dalam tahap perapian pencatatan keuangan sih di usaha itu. Perapian atau merapikan? Kalau perapian itu tempat bakar api loh. Oh, merapikan berarti. Merapikan. Siap. Oke, siap. Atur nuwun. Nah, kayaknya surat Mifira Snack ini saya pernah ketemu ya. Mungkin boleh gabung? Surat Mifira Snack. Halo? Oke. Saya tak coba manggil yang lain. Ada Mbak Ririn Afrianti. Suratnya kalau masuk nanti boleh silakan. Silakan. Halo Mas. Ya, apa kabar? Ya, perkenalkan. Aku Ririn. Ya, apa usahanya? Ya, alhamdulillah ini lagi coba baru mau merintis usaha di bidang fashion sih kalau aku. Ininya fokusannya saat ini. Apa itu fashionnya? Ya, aku saat ini di bidang fashion muslimah. Jadi kayak kebutuhan lebih ke muslimah kalau saat ini yang lagi aku gelutin kayak gitu. Berarti aku nggak bisa beli ya? Dan bisa sebenarnya juga bisa menyediakan yang buat para bapak-bapak juga bisa gitu. Tapi brand yang aku bangun itu sebenarnya yang muslimah, tapi tetap bisa dan selalu berusaha untuk memenuhi konsumen itu pengennya apa, dan aku buat usaha memenuhi apa yang diinginin sama konsumen kayak gitu. Tak kasih koreksi ya. Itu tadi pertanyaannya ngetes. Itu pertanyaanku ngetes. Berarti kamu secara nggak langsung barusan bilang kalau kamu nggak fokus. Kenapa? Kan kamu bilang muslimah. Oh gitu ya. Tiba-tiba aku yang bukan muslimah
langsung kamu iakan. Harusnya kamu bilang, Mas Bio tetap bisa menjadi pembeli saya, karena Mas Bio kan punya ibu, punya istri, punya adik perempuan. Oh, iya Paham? bener-bener banget. Ya toh? Wah, iya banget. Tuh, kelihatan kamu nggak fokus. Tuh kalau dibiarin, lama-lama ujung-ujungnya nanti kayak UKM-UKM lain yang ada di Indonesia. Kayak gitu tuh. Gitu. Jadi kalau kamu fokus di muslimah, kalau ada laki-laki yang datang, jangan kamu iakan produk laki-lakinya. Yang harus kamu arahkan produk laki-lakinya belikan untuk wanita-wanita terdekatnya dia, entah adiknya, anaknya, ponakannya, atau siapa. Gitu ceritanya. Paham ya? Oke. Kalau paham tepuk Wah, jidat. makasih banget. Kalau paham Iya, tepuk nggak jidat. apa-apa. Tepuk jidat dulu. Terima kasih banget. Siap. Oke, apa nih yang mau ditanyain? Terkait tentang materi Nah, tadi. tadi tuh kan juga ada yang nyelentik tentang gimana sih untuk yang pur. Kayaknya kalau saat ini aku merasa di bagian yang pur deh. Oh iya, nggak apa-apa. Aku Jadi juga nanti, libur kok. jadi nanti mohon ininya Mas. Apa? Apanya? Kayaknya jadi ketemu sama para penggerak UKM yang hebat-hebat jadi nanti bisa sharing buat Wah. kayak yang pemula seperti Wah, hebat. Aku nggak hebat. Ya, tanyain Mbak Fitri tuh. Yang hebat tuh Plut, yang hebat tuh dinasnya, keren-keren tuh programnya. Kalau aku mah biasa-biasa aja. Gitu. Oke. Siap. Nggak ada yang mau ditanyain? Oke. Nggak ada yang mau Sejauh ditanyain? ini nanti serbu informasi apalagi sih yang mau mereka. Oke, siap. Oke, sip. Makasih ya, Ririn ya. Salam kenal ya. Oke, saya tak lanjut ke Mbak Utari Ayu. Mbak Utari. Mbak Utari Ayu ada nggak ya? Halo, Mbak Utari. Atau Mbak Sri Lestari boleh? Mbak Sri? Wah. Anto, ini pada tidur Pada apa ya? malu ini, pada malu ini. Walah, dua bisnis kok malu. Caranya sulit pemasaran. Padahal nek kayak gini kan bisa kenalan, bisa memasarkan. Iya, ayo dong nggak usah malu. Itu Monggo, penyakit, Mbak Utari. itu penyakit UMKM loh ya. Alasannya nggak bisa pemasaran. Padahal melu forum akeh. Ini ngerawan ngomong. Dua Kayaknya anak- ngantuk. Kalau ngantuk nanti pesen kopi sama saya. Oh, iya, bagus. Bro, lu punya kopi apa aja, bro? Ada nggak? Apa? Sebenarnya saya sekarang kan masih mulai banget. Soalnya kalau mau ngelawan idealis sih saya bisa-bisa aja. Nggak Cuma usah saya pakai kalau idealis. idealis nanti Nggak usah pakai idealis. customernya nggak ada sama sekali. Terus lu bikin Gitu. apa? Jadi saya masih mengikuti pasar sih sekarang, masih main kopi susuan. Saya pakainya full robusta, man robusta. Man robusta. Lu pakai house blend dong biar keren dikit. Nah, itu bakalan ke sana. Cuma kan sekarang, nah ini lagi seru nih. Sekarang saya tuh untuk mulai bisnisnya itu, jadi saya pemasarannya sekarang makanya kopi ikhlas. Jadi untuk pemasukan itu tidak menentu. Tapi selama saya buka 1 minggu ini kopi ikhlasnya itu pasti berlipat-lipat dari omset sih. Dari target omset lah, maksudnya dari target omset berlipat-lipat. Tapi ya tetap sama aja, tetap ada kekurangan yang harus memakai, yang harus tutupnya tuh pakai uang pribadi. Makanya tadi saya bilang, ya saya jalanin usaha, ketika usaha saya butuh modal dan saya harus pakai duit pribadi saya, ya usaha saya ngutang sama saya sendiri gitu. Tetap saya catat seperti itu untuk pencatatannya. Daeng, nanti mampir ke Instagramku ya. Oh ya, siap. Siap ya, mampir ke Instagramku ya. Teman-teman yang lain nanti mampir ke Instagram saya ya. Pasti. Siap, oke. Satu orang lagi, siapa lagi nih?
Ada Febri Arif Saputra. Monggo silakan. Halo Mas Febri, nama kita sama Mas. Halo, kosong. Ya, Mbak Yuni masih online Mbak Yuni? Mbak Yuni. Masih Mas, tak sambil ini soalnya masak. Ya, iya Mbak. Ada yang ditanggapi? Kalau untuk itu sementara sudah paham nanti ngapunten untuk materinya di-share enggak? Enggak. Ngapunten ya, sorry ya buat semua teman-teman. Semua materi saya tidak di-share kecuali kalau teman-teman ikut kelasku yang berbayar. Oh gitu. Oh, gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman sekalian ya. Nah, kita lanjut. Ya lanjut. Nih. Monggo. Ya, oke, siap. Ini tadi pertanyaannya Mbak siapa? Mbak Fitri tadi. Ini akan kita munculkan di sini. Oke. Nah, pertanyaan yang sering muncul. Tara. Saya izin matikan kamera. Bandwidthnya biar agak hemat. Berat kalau enggak. Oke. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana cara saya menghasilkan uang, bagaimana cara saya mengelola uang, cara saya dapatkan modal. Apakah berhutang itu baik? Ya, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang paling umum ya. Nah sekarang buat teman-teman sekalian, kalau kita kembali melihat ini, ya, dikatakan pendapatan, di sini nanti teman-teman harus melihat bahwa pendapatan itu ada dua. Pendapatan yang pasti masuk setiap bulan dan pendapatan yang tidak pasti. Nah, cara paling enak adalah memetakan apa saja sih pendapatan saya yang pasti. Dan kemudian apa saja sih pengeluaran saya yang pasti setiap bulan agar ketahuan penghasilan bersihnya. Ya. Nah, Mas Bio, saya ini punya usaha, Mas. Terus gimana? Ya. Nah, Anda perhatikan teman-teman sekalian, perhatikan di sini. Kalau misalkan alasan kita semua itu punya usaha adalah biar dapat pendapatan, saya setuju. Pertanyaannya adalah, berapakah gaji Anda yang diberikan oleh usaha Anda dan dia berkontribusi ke pendapatan pasti Anda secara pribadi? Nah, biasanya UMKM tidak pernah menempatkan dirinya sebagai orang yang harus digaji di usahanya, sehingga dia berpikir pendapatan usaha adalah pendapatan pribadi. No, 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 no. Itu salah, ya. So, kita balik ya pertanyaan yang muncul. Ini dia. Bagaimana sih cara saya bisa menghasilkan uang? Ya, tadi Mbak Fitri tadi ya. Cara untuk menghasilkan duit itu ya cuma satu caranya, yaitu kerja. Cuma ada orang yang dia bekerja keras untuk uang, kemudian biar dapat penghasilan. Ya, penghasilannya dipakai untuk kebutuhan. Sedangkan ada lagi orang yang dia bekerja, dia membangun aset, asetnya yang menghasilkan uang, uangnya nanti dipakai buat kebutuhan. Nah, dari gambar ini, kalau telah membangun aset, ya kita kerjanya membangun aset, kita masuk ke pola
Recording in jawab ya, progress. Mas ya. Silakan. Siapa nih? Kalau pinjaman tuh kita harus bayar, tapi kalau investasi malah kita yang dapat bayaran gitu gimana? Oke, Mbak siapa nih? Yuni. Mbak Yuni. Oke, Iya. siap. Kalau pinjaman harus bayar, kalau investasi kita yang dibayar. Oke. Iya. Siap. Yang lain? Izin jawab Mas Bio. Silakan. Tuh. Kalau investasi itu kita tanam modal, kadang kita dapat bagi hasil, kadang kita merugi. Kalau pinjaman itu adalah kewajiban yang harus dibayar. Kita mau rugi, kita mau untung. Kalau kewajiban memang hukumnya wajib untuk dibayar. Oke. Ora peduli untung rugi, pokoknya kudu ngono ya. Iya. Oke, siap. Yo yang lain. Silakan yang lain. Mana nih, Tok? Pak peserta. Yo, yang lain. Oh, ini Pesertanya ini pada lagi. malu-malu ini pesertanya. Malu-maluin mah kalau ini namanya. Malu-maluin di IE. Jawa Ini Tengah. aku mau jawab nih. Nah, silakan. Ya, Mbak siapa? kalau benarnya Ririn begini, kalau pinjaman itu asal uangnya dari orang untuk kita dan kita kewajiban untuk mengembalikan. Nah, kalau investasi uangnya itu dari kita, maksudnya sesuatunya itu dari kita Oke. yang kita beri ke orang lain, dan itu ada dua kemungkinan, bisa rugi bisa untung, dan ibaratnya nanti kalau investasi itu tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kayak gitu. Oke. Wah, baik hati sekali kamu bagi-bagi duit. Iya. Oke. Utang. Iya. Oke, sip. Oke, Mas Ternon. Yuk, yang ini namanya Kolis. Silakan Ya, gabung. Mas. Ya, Mas Kolis. Yes. Kalau mau jawab nih, izin menjawab. Lanjut, Mas. Kalau untuk pinjaman itu punya tenggat waktu yang untuk dikembalikan, jangka waktu untuk mengembalikannya. Sedangkan kalau investasi itu tidak punya tenggat waktu untuk dikembalikan, pengembaliannya tapi dikelola untuk bisa dibagi hasil. Kalau untuk pinjaman kan nggak ada sharing profit lah. Oke. Gitu mungkin saja. Sip. Thank you. Makasih banyak ya. Jadi kayaknya teman-teman semua udah mulai paham. Saya klarifikasi lagi ya. Baik itu pinjaman atau investasi, ya. Investasi itu benar ada yang kita keluarkan atau malah ada orang lain masuk ke kita. Ya, bedanya antara pinjaman dan investasi, kalau pinjaman itu sifatnya kewajiban, itu menjadi liabilitas. Ya, kalau yang namanya investasi dalam bisnis itu namanya modal. Artinya apa? Untung, rugi, ya udah kita sama-sama. Tapi kalau yang namanya pinjaman, lu mau untung, lu mau rugi, gua nggak peduli, pokoknya tetap bayar. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuni, ya. Oke, nah sekarang saya tak lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi. Oke, nah bicara modal, ya ada modal pinjaman itu dari perbankan atau dari bantuan pemerintah atau orang pribadi. Nah, buat teman-teman sekalian ya. Nah, intinya adalah siapapun orangnya, saya yakin siapapun orangnya, ya. Kalau kita mau ngasih pinjaman, pasti yang kita lihat adalah karakter. Nah, 5C ini adalah indikator ketika sebuah lembaga pinjaman memberikan pinjaman kepada orang lain. Pertama adalah karakter. Dia akan melihat ini orang kredibel atau enggak, punya integritas atau enggak, sok ngapusi apa ora kan gitu. Yang kedua adalah kapasitas. Kapasitas apa? Baik dari kapasitas diri ataupun kapasitas usaha. Yang ketiga adalah capital. Loh, Mas, saya itu kan mau minjam duit kan dalam rangka untuk nambah modal, Mas. Iya. Mereka pasti, siapapun yang memberikan pinjaman, pasti akan melihat. Sebenarnya you punya pinjaman hari ini untuk nutupin hutang-hutang yang lalu, atau you sudah punya sebuah activity yang itu ternyata bisa menghasilkan duit lagi kan gitu. Nah, baru mereka kemudian melihat kondisi kita seperti apa. Dan terakhir sekali, pinjaman tanpa sebuah jaminan itu gak lucu kan gitu. Karena banyak orang bisa kabur. Saya dulu waktu tahun 2011 jadi konsultannya di Pertamina,
itu teman-teman di Pertamina cerita, Pak Bio, kita kemarin itu pernah ngasih bantuan tanpa agunan, nggak taunya bantuan yang kita berikan itu ternyata dipakai buat nikah lagi, ada yang bikin buat rumah, segala macam, habis itu mereka nggak bisa bayar sebulan. Nah, makanya kenapa hari ini dengan siapapun biasanya tetap akan ada yang namanya kolateral atau jaminan, ya. Dan ingat teman-teman, 5C ini berlaku khususnya di perbankan. Nah, kalau kita dengan perbankan, ya, selain dengan 5C tadi, mereka akan punya namanya SLIK. Kalau teman-teman pernah dengar, SLIK itu adalah sistem layanan informasi keuangan. Di situ nanti akan kelihatan. Misalnya Mas Kolis ini pernah minjam di bank mana saja, itu akan kelihatan. Dan itu nanti akan kelihatan kita punya track record. Pertama adalah namanya call 1. Call 1 itu adalah kondisinya lancar. Call 2 itu telat. Call 3 lebih agak telat, call 4 itu tidak lancar, dan yang call 5 itu adalah macet total. Jadi, teman-teman yang hari ini pernah minjam, katakan ngambil kredit laptop, kredit handphone, kredit apapun yang namanya kredit, itu sebenarnya masuk dalam pencatatan di SLIK di Indonesia. Jadi, kalau dari salah satu kredit Anda bermasalah, biasanya untuk mengajukan kredit yang lain biasanya tidak akan di ACC. Itu ya, yang harus teman-teman perhatikan terkait dengan SLIK. Nah, ada kabar buruk ya. Kabar buruknya adalah kalau misalkan Anda kena dengan yang namanya call 2 atau katakanlah call 3, 4, 5 yang agak urgensinya agak mengerikan gitu ya. Yang terjadi adalah istri kita ketika mau minjam uang pun nggak bisa. Kenapa? Karena datanya adalah data KTP, KTP Bio, dan siapa nama istrinya Bio. Maka kalau satu orang melakukan sebuah kesalahan, maka pasangannya nggak akan dapat akses untuk pinjaman. Dan yang ketiga, bahkan anak-anaknya pun tidak bisa dapat akses. Itu dia. Nah, makanya kenapa kalau teman-teman mau melakukan sebuah peminjaman ke bank, pastikan teman-teman punya yang namanya integritas. Ya, integritas dan at least ya kewajiban setiap bulan dibayar lah, gitu ya. Nah, itu tentang SLIK. Nah, sekarang kalau kita berbicara tadi kalau kita minjam duit, kan itu. Sekarang kalau misalkan saya minjam duit dari orang lain untuk investasi, apa sih yang menjadi pertimbangan mereka? Pertama adalah, dan ini tidak hanya bagi orang yang memberikan modal, ini juga berlaku ketika kita memberikan modal ke orang lain. Pertama adalah return. Kalau saya ngasih duit ke kamu, kira-kira balik ke saya berapa? Itu. Yang kedua, ya, kamu akan membayarnya kapan? Yang ketiga, resikonya apa? Kalau misalnya kamu nggak bayar, terus jaminannya apa? Kan begitu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di dalam dunia keuangan. Baik itu kita mau memberikan sebuah modal, ataupun ketika orang lain memberikan modal. Nah, pertanyaan saya, ya, kalau kita mau mengajukan pinjaman, amannya gimana, Mas? Ya, ingat teman-teman sekalian, kalau mau mengajukan pinjaman, sebaiknya nilai cicilan, total semua cicilan adalah sepertiga dari pendapatan bersih. Net cash flow-nya. Waduh, punyaku lebih. Iya. Mbok piye carane rampung ngose, entek gesek utange, yang jelas usahakan hanya sepertiga dari pendapatan bersih Anda. Gaji 5 juta, tersisa cuma 1 juta. Ya, mbuh piye carane cicilannya 300.000 aja. Oke Mas, ambil 300.000, besok ngambil lagi ya, besok ngambil lagi di beberapa tempat, ujungnya 1 juta, sama aja dengan boncos, kan gitu. Nah, itu buat teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya tanya, kalau teman-teman sekalian saya ajak untuk Anda menginvestasi, saya kira-kira pertanyaan apa yang muncul di teman-teman sekalian? Saya ngajakin Anda nih, yuk investasi yuk ke bisnisku. Nah, kira-kira teman-teman mau tanya apa? Baru habis ini kita masuk ke materi keuangan usaha. Janji saya tadi, saya akan ajarkan Anda tentang menghitung yang namanya BP. Silakan, tanya dulu. Banyak, Mas. Yuk, siap, lanjut. Oke, yang pertama,
apa namanya resiko usahanya seperti apa. Terus yang Resiko. kedua berapa bagi hasil yang kami dapatkan gitu. Oke, bagi hasilnya. Siap. Itu aja Mantap. sih. Sip, matur nuwun Mas Hanung Wahyu. Ya. Yes. Yuk lanjut, siapa lagi? Izin Mas. Ya, Izin lanjut, Pak Mas. Ya, lanjut. Yang pertama, kalau saya bisnis apa yang mau dilakukan dulu? Bisnis apa dulu? Makanan, Terus makanan, F&B, terus F&B, bangsa pasar seperti apa yang akan ditargetin? Oke, Pasar anak-anak. seperti apa yang bakal ditargetin? Anak-anak. Anak-anak. Terus nanti kira-kira perhitungan HPP dan harga jual finishnya itu nanti seperti apa? Terus kalangan ekonomi yang seperti apa yang bakalan ditargetin? Itu sih. Oke, tak jawab Terus ya. kalau cocok-cocokan Tak jawab. selanjutnya Tak jawab. proposal dan lain-lain. Oke, tak jawab nih. Aku butuh sekarang, sebentar Mas Abrar ya. Aku tak ke Sri Sultan. Aku butuh sekitar 750 juta. Pabrikku bergerak di bidang F&B, khususnya adalah dairy. Dairy itu adalah susu, ya. Market kami adalah kelas menengah bawah untuk anak-anak usia muda. Harga jual kami 20.000, ya. HPP kami 10.000. Oke, Sultan ya. Nah, target kami adalah kita masuk di 5 provinsi. Berdasarkan proyeksi kami, di tahun ke-7 kami bisa mendapatkan nilai transaksi senilai 7 triliun. Dah, bro. Produknya yogurt. Pertanyaan apa yang muncul, Sultan? Siap. Apa yang menjamin proyeksi Anda untuk dapat segitu? Jaminan proyeksinya adalah modal yang diberikan. Modal yang diberikan 750 kita asuransikan. Jadi kalau terjadi apa-apa, mesin dan segala macam milikmu. Masih belum yakin sih saya kalau dapat jawaban betul masih belum yakin. Paling kalau saya pribadi minta ini sih Mas biasanya apa ya? By data apa ya? Penelitian by data. Jadi riset by data. Nah, riset by data. Untuk pasar yang seperti apa? Yang tadi pertanyaan-pertanyaan itu riset. Intinya balik riset by data. Oke, sementara sih 1 tahun kami terakhir running, kita sudah mencapai, kita sudah punya 20 titik cabang kami sudah ada di 25 kota dengan kapasitas penjualan per 2 minggu itu 11.000 pack. 11.000 pack itu dikali dengan sekitar 0,6 mili. 6 mili, sorry. Perkiraan 1 bulan itu kami memproduksi lebih dari 3 ton susu. Ayo, gue minta kono mulai. 750 mah dananya kecil Mas kalau segitu proyeksinya. Oke. Dah, ya wes, aku tak lanjut ke Mas Abrar. Mas Abrar, ayo Mas. Ya, Mas, tadi kan Mas Bio nanya ya, kalau misalnya mau menawarkan suatu investasi apa sih yang perlu, yang apa ya, yang mau ditanyakan ini. Kalau saya sih, mungkin kayak udah dijawab ya, itu tadi ya, secara misalnya jadi investor tuh yang saya tanyakan prospektusnya gitu. Prospektus dari perusahaan itu sendiri itu ya kalau menurut saya itu sudah sangat lengkap ya dari prospektus yang ditawarkan. Nah disitu yang saya pelajari. Nah kalau ini kira-kira apa ya bisa menarik minat saya nggak untuk investasi di perusahaan tersebut seperti itu Mas?
Katakan Mas tertarik, katakan Mas minat. Pertanyaan apa yang muncul? Kalau minat ya langsung ini Mas. Biasanya saya langsung tes gitu Mas. Langsung proses ya. Kalau sudah minat ya dengan tadi Mas saya sudah ada data di prospektusnya, biasanya saya langsung investasi. Oke. Pertanyaanku adalah indikator apa atau apa aja sih yang Mas lihat dari sebuah prospektus itu? Biasanya laporan keuangan ya Mas ya, laba rugi, kemudian grafik ya. Nah biasanya saya lihat dari sisi grafik dan persentase dari keuangan laba rugi tadi biasanya. Oke, siap, thank you bos. Oke, Mbak Rianti Prihatini Kusuma bisa gabung? Atau Mbak Siti Solekah yang baru gabung, boleh gabung, silakan. Saya lagi bertanya, kalau Anda jadi seorang investor bagi usaha saya, pertanyaannya adalah, apa pertanyaan yang muncul di kepala jenengan? Monggo, silakan Mbak Siti. Wah, ini siapa lagi nih? Ayo, yang lain. Anto, tanggung jawab Anto. Lu nyari peserta salah kalau diam-diam. Kalau di kelas gue usir nih kalau offline. Ayo. Ini di mana? Ayo Anto, tanggung jawab lu. Peserta lu pada diem. Iya Mas, bentar. Senin ini Mas. Untung aja nggak ketemu di kelas offline ya. Iya. Di kelas offline lu tak usir semua. Beneran? Lu beneran? Aku tak usir, tanyain aja. Tak usir. Lu ngapain belajar kalau nggak mau nanya? Gitu loh. Ayo silakan. Apa memetan apa? Jadi investor saya aja Mas. Saya aja. Saya lebih mendukung di Mas Abrar tadi. Jadi saya harus tahu dulu Mas laporan keuangannya gimana. Terus saya juga harus minta penjelasan tentang analisa keuangan untuk kedepannya. Bagaimana jenengan bisa meyakinkan saya ketika keuntungan dari usaha jenengan itu bisa berapa triliun tadi seperti itu. Oke, itu ya. Oke, sip. Oke, siap. Thank you, brother. Ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak Anda sudah bertanya ke saya tentang resiko usaha, bagi hasilnya berapa, bisnisnya apa, HPP-nya apa, kemudian jaminannya apa, gitu ya. Kemudian habis itu prospektusnya seperti apa. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Pertanyaan saya yang akan membunuh. Pertanyaan membunuh saya. Anda bertanya itu ke saya. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah pertanyaan yang Anda ajukan ke saya tadi Anda pertanyakan ke bisnis Anda sendiri? Ayo. Iya Mas. Kalau yang saya pertanyakan tadi, saya pertanyakan ke bisnis saya sendiri. Good. Apa yang saya lakukan, saya mencari jawabannya sendiri dengan mencari orang-orang yang lebih berpengalaman di bidang itu. Oke. Pertanyaannya akhirnya adalah by data, berapa penghasilan yang bisa dihasilkan? Sultan? Dalam Mas. By data, berapa penghasilan yang bisa hasilkan dari bisnismu? By data, penghasilan yang saya bisa hasilkan dalam bisnisku
yang saya perhitungkan sekarang, ketika saya bisa menjual 22 cup satu hari, saya bisa balik untuk membayar biaya apa sih namanya, biaya pokok. Jadi totalnya sebulan 7 juta. Tapi yang saya targetkan tidak 22 cup karena itu hanya bisa menutup biaya tetap aja. Oke. Terus gajimu sudah dihitung? Saya dapat target 50 cup dalam satu hari. Gajimu sudah kamu hitung? Gajiku saya hitungnya di biaya tetap. Oke. Karena itu biaya pokok yang akan dikeluarkan tiap bulannya. 50 cup dikali berapa hari kerja? 20 hari atau 25? 25 hari. 25, berarti 125, 1.250 cup. Marginnya berapa? Marginnya tadi saya nggak buka laptop saya. Estimasi Kalau aja. marginnya per cupnya itu 9.000, harga jualnya. Oke, cukup. Harga jual Katakan sekitar 10.000. 10.000 kali 1.250. 1.250 berarti ada 12.500.000. Berarti berapakah profit yang Yo akan dapatkan setiap bulan? Gimana Mas? Ya, berarti estimasi profitmu berapa setiap bulan? Estimasi profitku estimasi profit saya sekitar 5 sampai 7 juta. Good boy. Nice. Ya wes, tak doain gue tahun depan jadi miliarder muda. Ya. Amin. Siap. Nah, sip. Sekarang tak balik ke Mas Wahyu, Mas Anu Wahyu. Pertanyaan tadi, bagi hasilnya berapa Mas? Gitu kan. Nah, sekarang tak tanya balik Mas. Jenengan, usaha jenengan bagi hasilnya berapa? Masih modal sendiri Mas. Lah, itu dia. 15% Mas. Loh, nggak ada yang menarik dari 15% Mas? Wah, kurang ya Mas. Oke, wes nggak apa-apa. 15% dari ini, maksud saya bukan maksud saya 15% itu dari modal investor gitu. Oh, berapa lama? Berapa lama ya? 1 tahun. 1 tahun. Dasarnya apa? Dasarnya dari perhitungan ini sih Mas, apa namanya, proyeksi penjualan sih. Setiap bulan jualannya berapa rata-rata? Yang saat ini masih berapa ya? 300 sampai 500 which is 1.000. 300 500 itu berapa? 15.000 dikali 300 ya 7,5 lah. 7,5. Marginnya berapa? Berapa persen? 40-an. Oh ya, 40%. Oke, nice. Ya oke, sip. Thank you. Oke. Ya. Nah, Mas Abrar, monitor. Mana nih Mas Abrar? Oke. Baik, teman-teman sekalian. Jadi saya cuma pengen ngasih tahu begini. Masuk Bos. Ya tadi tadi ke belakang bentar Mas, jadi nggak kelewat nih materinya Mas. Mau lagi gimana Mas? Kita cuma lagi bilang begini. Teman-teman ketika mau investasi itu bertanya ke saya, kan gitu. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah apakah pertanyaan yang diajukan ke saya tadi dipertanyakan juga ke usaha kita sendiri? Pastinya Mas. Pastinya begitu. Oke, siap. Sip, thank you. Nah, oke. Nah, saya tak lanjut ya teman-teman sekalian. Jadi gini, banyak sekali teman-teman itu kalau misalkan mau menginvestasikan duitnya ke orang lain, Anda tanya, ya, Mas, berapa lama baliknya? Bagi hasilnya berapa? Kan begitu.
Ya, terus Anda tanya, garansinya apa? Nah, yang lucu adalah ketika Anda sendiri punya usaha, apakah Anda bertanya itu atau enggak? Ya, bahkan lucunya lagi, ini kita punya usaha pribadi, ya. Ini usaha apa? Ini kita keuangan pribadi dan ini adalah keuangan di luar pribadi. Kita sebut sebagai investasi. Saat ke orang lain, kita tanya balik berapa, mau berapa lama. Tapi kenapa saat di usaha kita sendiri kita nggak pernah tanya? Itu satu. Ya. Yang parahnya lagi UMKM adalah dia bikin kopi, dia bikin juga burjo. Jawabannya untuk subsidi silang duitnya. Padahal ini adalah dua buah investasi yang harusnya Anda pertanyakan juga balik modal dan segala macam berapa. Nah, ketika saya bertanya ini, di sini sebenarnya adalah ujian untuk mengetahui sejauh mana mental Anda dalam mengelola keuangan. Melihat apakah bisnis Anda anggap sebagai investasi atau bukan. Karena mayoritas UMKM melihat bisnisnya itu bukan sebagai sebuah investasi. Ya. Nah, oke. Karena tadi pertanyaannya sudah, saya sekarang akan lanjutkan dulu sedikit materi saya. Ini saya ganti materi. Ya. Anto kita sampai jam berapa ya, Toh? Sampai jam setengah 12. Sampai jam setengah 12. Oke, siap. Oke, nah ini buat teman-teman sekalian. Ya, kita sekarang masuk ke dalam yang namanya keuangan usaha. Ya. Nah, di dalam keuangan usaha ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah, ya, hitunglah terlebih dahulu segala sesuatu yang akan kita lakukan sebelum bisnis kita dimulai. Biasanya UMKM itu jalan dulu baru dihitung. Ya, benar nggak Mas? Ya benar-benar aja sih, cuma nggak menarik gitu loh. Terus apa yang harus kami lakukan Mas? Ya, mulailah hitung dulu sebelum kita berjalan. Ya, nah idealnya sebuah bisnis itu seperti ini. Inilah sekarang yang saya lakukan. Sebelum saya memulai sebuah bisnis, saya hitung dulu, gitu ya. Nah, yang harus teman-teman perhatikan kalau kita bicara tentang yang namanya keuangan usaha, bedanya kalau tadi di dalam yang namanya keuangan pribadi hanya ada pengeluaran dan pemasukan. Nah, di dalam keuangan bisnis, pengeluaran itu dipecah menjadi 3. Apa saja? Pertama adalah HPP atau biaya produksi, kemudian adalah biaya beban marketing dan biaya umum. Nah, Anda perhatikan, di dalam bisnis biasanya pendapatan kita nggak jelas. Ya, produk yang kita buat akan mengeluarkan biaya untuk produksi. Jadi makanya poin kedua HPP itu disebut biaya. Kenapa? Karena dia ada ketika untuk menghasilkan sebuah produk. Sedangkan 3 di depan kita sebut sebagai yang namanya beban. Kok beban Mas? Iya, karena ada nggak ada penjualan, marketing harus tetap kita bayar, listrik tetap harus kita bayar, gaji pribadi pun harus tetap kita keluarkan, dan gaji-gaji lain, entah itu staf admin, atau biaya telepon, biaya internet, maka dia akan menjadi beban. Ya, kita sepakati dulu di situ. Nah, ini pertanyaan saya tadi. Banyak teman-teman UMKM ketika saya tanya, kamu serius nggak di dalam bisnis? Semua jawaban serius. Tapi begitu ditanya, berapa minimal target penjualan yang you harus punya? Mereka nggak bisa jawab. Berapa target omset yang harus kamu capai? Mereka juga nggak tahu. Gitu. Ya, Sri Sultan masuk. Masuk bro. Mana Sri Sultan? Tadi lagi hand raise tadi kayaknya. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi kayaknya dia salah tekan tadi. Bro. Maaf. Ini maaf. Sebelum lebih jauh, boleh di slide yang tadi yang 4 langkah, ada HPP, marketing dan lain-lain. Ya. Ini kan ada itu kan pendapatan sales, HPP, marketing sama biaya umum. Ya. Nah, sedangkan kalau saya perhitungannya gini, untuk kisaran apa ya?
kisaran untuk menutup biaya pokok itu saya harus targetnya 7 juta per bulan. Enggak itu. Seperti itu. Terus untuk biaya marketing, apakah ada target maksimal nggak? Misal soalnya kan kalau saya omsetnya tadi per bulan saya kejarnya 12 juta untuk mendapatkan biar pendapatan saya naik. Kalau marketingnya 10 juta ya sama aja dengan boncos juga kan. Nah, situ kira-kira ada, soalnya ketika kita berbicara biaya marketing ini itu kalau menurut saya masuknya kan ke biaya variabel yang nilainya tiap bulannya pasti naik turun, tidak pasti. Oke, berarti gaji marketingmu juga naik turun. Iya, harusnya ketika saya memang mau membuat penghasilanku naik, berarti saya harus marketing yang naik gitu. Marketingnya naik, maksud saya seberapa besar gitu loh. Ada nggak sih indikator ukurannya ketika kita mau marketing? Ya target kita 12 juta, ya kamu marketingnya cukup di 7 juta, nggak boleh lebih gitu. Misal seperti itu, Mas. Oke, pertanyaanku sekarang gini. Coba kamu sebutkan apa saja kira-kira yang termasuk di dalam biaya marketing, beban marketing. Bro. Oh maaf, ke-mute lagi. Kalau saya pertama promosi Instagram. Promosi Instagram tentunya berbayar. Kita sebut namanya iklan. Nah, iklan. Oke, terus apa lagi? Iya, iklan. Terus buat event biar tempat saya ramai. Saya buat event itu biaya marketingnya lumayan besar. Terus lagi ketemu sama orang-orang yang bisa memplanningkan marketing itu sendiri. Tentunya saya harus bayar biaya rapat dan lain-lain. Networking namanya. Oke, terus apa lagi? Iya. Nah, udah sih Mas, itu sih. Gaji orang marketing? Nah, itu juga gaji orang marketing. Oke, brosur? Iya, gimana Mas? Brosur? Kalau untuk saya pribadi, brosur cetak saya belum terlalu banyak dipakai. Ya. Belum terlalu dipakai. Nice. Nah, ini thank you ya. Oke, buat teman-teman sekalian, yang disebut dengan beban marketing itu adalah semua hal yang berurusan dengan marketing, mulai dari gaji orangnya, transportasi orang marketing itu sendiri, kemudian habis itu kalau misalkan ada uang makan si orang marketing itu sendiri, kemudian habis itu akan ada biaya iklan, biaya pameran, biaya bikin event, biaya bikin brosur dan segala macam, bikin booth, bikin jaket atau apapun, itu semua ada di biaya marketing. Ya, sedangkan biaya umum itu adalah biaya di luar produksi. Nah, HPP yang masuk dalam HPP itu adalah bahan baku, tenaga kerja, kemasan, dan yang namanya overhead, biaya lain-lain. Ya, loh Mas, di HPP ada tenaga kerja? Ada. Di marketing ada tenaga kerja? Ada. Di biaya umum juga ada tenaga kerja? Ada. Nah, pertanyaannya sebagai business owner, gajinya di mana? Gaji business owner itu adalah di biaya umum. Jadi kalau hari ini teman-teman sekalian juga melakukan marketing, juga melakukan produksi, harusnya teman-teman itu dibayar gajinya 3 kali. Ya. Nah, UMKM biasanya udahlah nggak dibayar, kalaupun dibayar paling cuma salah satu tok. Itu kan nggak lucu, gitu loh. Termasuk dengan bagi-bagi komisi ada di marketing. Ya, nah pertanyaan dari siapa tadi, dari Sri Sultan tadi, Mas, kalau saya marketing saya jadikan sebagai biaya variabel, boleh-boleh aja. Variabel sebenarnya itu adalah di HPP, makanya kenapa kita sebut sebagai biaya. Kalau namanya beban, itu adalah pasti terjadi dan harus dilakukan. Nah, kalau saya secara pribadi, saya akan menghitung kebutuhan dalam 1 tahun, kira-kira marketingku berapa,
ya, biaya umumku berapa, kemudian bagi 12, sehingga ketemulah beban setiap bulan. Jadi, kalau tadi pertanyaannya Sri Sultan, Mas, saya kan bikin event belum tentu, Mas. Paling setahun cuma sekali. Makanya, kenapa kalau kita bicara tentang keuangan, kita berbicara minimal 1 tahun ke depan. Sehingga yang terjadi apa? Kamu sudah punya yang namanya, kita sudah punya yang namanya anggaran budgeting. Jadi, kalau next time ada pengeluaran yang over dari nilai yang kita rencanakan 1 tahun, berarti tidak boleh lagi harus ada yang keluar. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita bisa mengunci yang namanya anggaran budgeting ini, kita akan tahu berapa sebenarnya yang harus kita capai setiap bulan penjualan minimal. Gitu loh. Nah, kira-kira begitu, Sri Sultan. Terjawab? Siap, thank you Kang. Siap, Bos. 1 tahun ya, Bro ya. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, cukup, saya tak lanjut. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, kebanyakan UMKM mereka tidak pernah merencanakan untuk 1 tahun, sehingga mereka nggak tahu harus mencapai angka berapa, harus mencapai angka penjualan berapa. Akhirnya yang terjadi adalah kerja kesel setiap tahun. Makanya kenapa kalau kita lihat 2 tahun aja progresnya begitu-begitu aja. Nah, alhamdulillah pabrik saya yang di Boyolali belum nyampe 1 tahun kita sudah bisa spread up ke 25 kabupaten kota. Kenapa? Karena kita bikin proyeksi selama setahun. Ya. Nah, dari situ kelihatan siapa sebenarnya UMKM yang benar-benar punya mental untuk menjadi pelaku usaha, siapa yang benar-benar hanya sebatas pedagang saja. Karena itu 2 hal yang berbeda. Nah, yuk kita lanjut. Nah, apa sih Mas yang perlu kami hitung? Pertama adalah sama kayak yang tadi di awal. Bedanya yang harus teman-teman hitung itu, kalau di awal tadi berapa net cash flow, kalau ini enggak. Tadi kan teman-teman sudah tak kasih pertanyaan. Kalau saya mau investasi, kira-kira duit saya balik berapa? Nah, investasi itu sendiri kita sebut sebagai modal. Jadi di dalam usaha itu ada 2 modal. Modal investasi itu adalah alat-alat yang kita sebut aset, dan yang kedua adalah modal kerja. Modal kerja itu yang tadi kalau Anda perhatikan itu masuk ke dalam biaya produksi, kita beli bahan baku, jadi beban marketing, administrasi dan umum, ya. Nah, kemudian cara ngitungnya gimana, Mas? Sebentar, sebelum kita masuk ke cara ngitung, saya pengen ngasih tahu akumulasi buat teman-teman sekalian. Nih, bagi yang pernah bertanya tentang akumulasi, ini analoginya. Jadi akumulasi itu sebenarnya adalah berkurangnya nilai dari sebuah barang yang kita beli. Ini contoh ya, saya punya sebuah mesin dibeli senilai 120 juta bulan Januari 2017. Masa habis pakai diperkirakan 10, maka penyusutannya selama per tahun adalah 10 juta. Nah, hari ini di tahun 2022, ya, di 2021 berarti kan sudah berjalan sekitar 4 tahun. Maka akumulasi penyusutan saya adalah 4 dikali 12 alias sama dengan 48 juta. Nah, kira-kira kalau di tahun 2021 ini saya jual mesin saya, harganya berapa ya? Ya, tersisalah nilai sebesar 72 juta gitu. Sehingga total akumulasi adalah 120 juta. Nah, akumulasi yang sudah berjalan ya, itu adalah 48 juta dan nilai sisa adalah 72 juta. Ini biasanya ilmu ini saya pakai pertama untuk saya beli mesin, dan yang kedua kalau saya beli mobil. Jadi kalau saya beli mobil, saya tanya, ini mobil tahun berapa? Lu belinya berapa lama? Udah dipakai berapa lama? Jadi kalau orang mau nipu sama saya pakai ilmu hitungan. Oke. Apa yang akan kita hitung? Pertama yang teman-teman perlu perhatikan adalah menghitung HPP. Ya. HPP itu adalah bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah dengan kemasan label.
Kalau menghitung harga pokok produksi, sebaiknya hitunglah yang namanya bahan baku dalam kondisi high atau tinggi. Loh, kenapa Mas? Nanti kita kasih tahu. Tenaga kerja juga diambil sedapat mungkin yang tinggi. Kemasan dan label tinggi. Ya. Nah, muncul satu kendala, Mas Bio. Dengan kita seperti itu berarti kan harga pokok produksi kita kan jadi tinggi, Mas. Iya. Lanjut piye, Mas? Saya jualan gak laku dong. Nah, harus teman-teman perhatikan, harus teman-teman ingat. Ya. Kalau kita bicara, suara siapa itu yang bocor? Sebentar, saya tak monitor dulu. Ada suara yang bocor. Oke. Nah, teman-teman harus perhatikan. Kalau kita membuat hitungan HPP dengan harga tertinggi, kalau suatu ketika harga itu rendah, kan kita bisa memberi diskon kepada UMKM kita. Kalau kita menghitung HPP dengan harga rendah, ketika harga tinggi, mau tidak mau kita kan harus naikkan harga ke customer kita. Ingat loh ya, dalam bisnis, orang paling benci sama orang yang naikin harga. Dan orang paling suka sama usaha-usaha yang menurunkan harga. Makanya kenapa kalau mau aman dalam 1 tahun, Anda hitung HPP produksi Anda dalam hitungan bahan baku tertinggi, kemasan dengan harga tertinggi. Nah, kalau ternyata di dalam perjalanan harganya rendah, ya udah tinggal bermain promosi diskon saja, gitu. Ya, kita kasih tahu. Kenapa? Karena ternyata banyak teman-teman UMKM begitu kita minta order, tiba-tiba harga bahan baku naik, dia telepon, Mas, bahan baku naik ya Mas, ini gini-gini. Akhirnya kita males gitu loh. Nah, pebisnis itu nggak mau yang kayak gitu. Ya. Jadi pebisnis itu mau yang harganya flat. Untuk dapat harga flat, ya hitunglah dengan biaya tertinggi. Ya, dah, gitu. Sampai sini paham ya, teman-teman sekalian ya. Ya, saya berharap paham lah ya. Nah, kemudian masuk kita selanjutnya. Ya, dah. Ya, ingat, nih kabar buruk. Semakin banyak produk yang dibuat, maka semakin banyak juga hitungan HPP. Kenapa? Karena bahan baku yang kita gunakan pun beda. Nah, teman-teman lihat. Atau misalnya ambil contoh, misalnya kayak si kopinya si Sultan tadi. Ada berapa jenisnya? Ada kopi gula aren, ada latte, ada apa, segala macam. Itu kan banyak ya. HPP-nya harus dihitung satu-satu, Mas. Iya. Nah, kebayang nggak kalau di antara kita adalah usahanya adalah usaha catering. Ya. Yang itu hari ini bikin 3 jenis sayur. Besok 7 jenis sayur, 7 dengan lauk misalnya gitu. Berarti saya harus hitung satu-satu, Mas. Oh, rasain. Welcome to the jungle. Ada nggak Mas caranya? Ada. Ya, nanti di kelas saya aja, jangan di sini. Waktunya nggak banyak. Oke, nah sekarang nih pertanyaan saya. Silakan dijawab. Kalau saya ambil di toko sebuah tumbler seharga 20.000 agar untung 30%, dijual harga berapakah? Nah, saya ingin menunjukkan ke semua teman-teman bahwa kita selama ini dibodohi pendidikan kita. Dan bodoh tidaknya itu akan terlihat dari jawaban kita. Yuk, silakan dijawab. Yang benar dapat tumbler nih, Mas. Nah, yang benar bisa foto bareng sama aku di kantorku. Ay, siap. Nah, 20, harganya 20.000. ya. Mau ngambil keuntungan 30%. Ya. 26.000, Mas. Berapa lo? Udah gini aja. Yang lain, aku mau izin ke belakang dulu. Anto, tolong di handle dulu toh. Aku taruh toilet sebentar. Boleh dituliskan jawabannya lewat forum chat. Ya, berapa harganya? Harga jualnya. Oke. Ayo teman-teman semua
Jadi itu ada satu tumbler, ambil di toko harganya 20.000. Kalau biar untung 30%, berapa harganya? Monggo. Mungkin Mbak Yumi. Halo? Mas Abror? Udah tak jawab di chat, Mas. Oke, siap. 30.000, 26.000. Ayo yang lain. Beli tumbler 20.000, biaya pengambilan 5.000, harga jual 30%, 32.500. Oke, Mas Hanum Wahyu. Ayo yang lain yuk. Oke, Mas Abror 28.000. Oke, siap. Oke, Bu Suratmi 28.000. Ayo yang lain yuk, monggo. Aku yuk pengen jawab ini. Ini ada baru berapa orang ini yang jawab ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo lagi yuk. Nanti disiapkan juga ya alasannya kok bisa misalkan 28.000 itu gimana, atau cara ngitungnya gimana, nanti bisa dijelasin biar kita ada interaksi. Ayo yang lain. Atau saya panggil satu-satu. Halo? Ibu Mursila, Mbak Ririn, apakah masih bisa mendengar saya? Halo? Oke. Monggo bisa ditulis ya ini ya. Atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang nanti bisa dijawab sama Mas Bio, sudah bisa dituliskan di kolom chat ya. Halo? Adakah jawaban yang lain? Apakah ini masih bisa mendengar saya ya? Oke, akan saya ulangi. Jadi ini ada pertanyaan, ketika ada tumbler ambil di toko seharga 20.000, agar untung 30%, mau dijual berapa? Oke, mohon dijawab. Ini baru ada 5 orang yang menjawab, yang lainnya monggo.
Halo Ibu Utari Ayu. Oke, Mas Ahmad Muzaki 26.000 siap. Monggo yang lain yuk. Mbak Dwi Ratnaningsih. Oke, yang lainnya monggo masih ditunggu jawabannya. Oke, jawaban dari Ibu Mursila 26.000 jika hanya mengambil 30% tanpa pertimbangan biaya lain-lain. Oke. Siap Bu, disimpan. Halo. Iya, apakah sudah Mas? Sudah, sampun. Oke. Ini Ada berapa pertanyaannya? Ada berapa jawabannya? Pertanyaannya satu, Mas. Pertanyaannya satu. Jawabannya Ini yang banyak. jawab ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8. Berarti 8 orang tok yang ini. Iya. Yang nongol. Dari berapa peserta ini? Ya. Aduh. Oke, lanjut ya. Ya, kita cek jawabannya. Seberapakah jawabannya? Ini dia. Siapa yang benar? Ayo. Ada yang nyaris. Ada yang benar, Mas. Ada yang benar. Ada yang benar 1 orang. 1 orang. Ya. Yang jawab 26.000 ada berapa banyak? 26.000 ada 1, 2, 3. Ada 3. Oke, dari 8 orang. Yeah. Ini tambah 9 orang Mas yang jawab, Mas. Oh, 9 orang. Oke, sepertiga. Yes, saya benar kata Pak Bambang.
Oke. Ya, jadi bersyukurnya pagi ini adalah teman-teman sekalian sudah bisa tahu ya, meskipun yang benar hanya satu orang. Ya. Yang benar berapa orang tadi? Satu orang. Satu orang sebenarnya yang benar. Yang benar satu orang. Nah, perhatikan, banyak dari kita itu salah dalam menetapkan harga. Jadi, banyak orang berpikir kalau mau dapat untung 30% dijual 26.000. Ya. Nah, logikanya 26.000 kalau kita kasih diskon 30% kan kita harusnya babu dong. Ya kan? Harusnya kan kita 0-0 ya. Faktanya adalah kalau kita jual 26.000, kita kasih diskon 30%, kita nggak akan bakal dapat 20.000. Kita malah akan dapat 18.000 kalau saya nggak salah, sekitar 18.000. Artinya, salah kita menetapkan harga jual, itulah yang membuat kita rugi setiap bulan. Dan kabar buruknya, saya pernah mempertanyakan ini di depan 20 orang di level kementerian saja, semuanya salah, semuanya mengatakan di angka 26.000. Kebayang nggak kalau teman-teman ketemu sama teman-teman yang mereka ada di posisi sebagai entah orang dinas, pejabat kementerian, atau apa, mereka bilang 30% sama dengan 26.000. Bagi saya, mereka mengajarkan Anda untuk bangkrut. Ya, maaf kalau saya agak keras. Ya, loh, kita bicara apa adanya, bro. Kenapa? Mereka bukan orang bisnis. Tahunya cuma hitungan biasa. Hitungan bisnis itu nggak kayak gitu. Gimana dong hitungan bisnis itu? Hitungannya adalah 100 dibagi 70 dikali 20.000. Gitu loh. Loh, kenapa dibagi 70, Mas? Lah ya 30-nya kan udah kita ambil untuk kita, gitu loh. Artinya, ketemulah angka sebenarnya. Nah, kalau 28.600 itu kita kasih diskon 30%, baru dia balik 20.000. Kebayang nggak teman-teman selama ini? Kalau kita bilang, oh saya ngambil 30%, terus untuk reseller berapa? 20%. Anda sudah bunuh diri. Karena 26.000 dengan HPP 20.000, kalau saya tidak salah marginnya cuma 16%. Anda kasih 20% ke reseller, mati ya sudah. Ya, oke? Nah, itu dia. Oke? Sampai sini paham ya teman-teman sekalian ya. Hati-hati. Nah, sekarang kita balik. Mas, gimana Mas kalau saya mau bikin harga jual? Jadi kalau kita bicara harga jual, tadi kita sudah bicara HPP. Sekarang kita bicara harga jual. Harga jual itu bisa kita lakukan dengan 3 pendekatan. Adalah harga jual pertama, harga jual kedua, dan harga jual ketiga. Buat apa itu Mas? Harga jual ketiga itu digunakan untuk yang pembelinya adalah end user. Sedangkan yang kedua itu kalau dia belinya agak sedikit banyak. Sedangkan dengan harga jual pertama itu adalah jualannya kalau lebih banyak. Nah, ingat kalau ada yang tanya, Mas Bio, berapa idealnya untuk ngambil margin? Tak jawab. Nggak ada yang ideal, kembali ke target pasar. Karena Aqua Rp3.000 saja di atas pesawat bisa menjadi 15.000. Artinya kembali ke target pasar teman-teman sekalian. Nah, ini kenali pola bisnisnya sebelum kita menetapkan harga jual. Jadi Anda perhatikan ya. Nah, kesalahannya UMKM adalah ketika dia memproduksi barang, ada orang di sini beli, ya ada orang beli, dia jual nilainya 10.000, kemudian ada di sini beli harganya 10.000, tahu-tahu dari toko ini menjual di harga 15.000. Ya, nah sebagai pelaku usaha yang baik kita harus membuat penyerahan harga di sini. Ya, itu penyebabnya kenapa di sini adalah H3, harga ketiga, di sini harga kedua, di sini adalah harga jual yang pertama. Itu ya buat teman-teman sekalian. Oke? Sampai sini cukup? Cukup paham? Atau cukup membingungkan? Kalau saya sendiri agak. Kenapa? Bingungnya kenapa?
lanjut ke yang harga penjualan pertama, kedua, ketiga. Oke, jadi gini. Enggak, jadi gini. Pertama yang harus diperhatikan, menetapkan harga itu hitung-hitungannya harus benar dulu. Nanti dirimu tinggal menetapkan untuk harga jual pertama mau berapa persen, harga jual kedua berapa persen, harga jual ketiga berapa persen. Gitu. Artinya kalau misalkan dirimu mau bermain retail, biasanya harga jual ketiga itu marginnya 60%. Ya. Marginnya 60%, harga kedua banyak 40%, harga ke satunya, harga yang paling pendeknya itu adalah 20%. Nah, yang jadi persoalan kan adalah jangan sampai menghitung persentasenya keliru. Kan gitu. Nah, sampai situ paham toh? Iya, Mas. Ya. Paham ya? Oke, siap. Mas Hanum, masuk. Ini sih Mas, makasih banget itu yang tadi itu yang 30% tadi. Sebenarnya saya salah ngitung selama ini. Orang mempoe Mas, KPD Indonesia Mas. Nah ini sih Mas, bagaimana dengan saya kan banyak ke B2B ini. Nah, tapi kan kita kan nggak bisa apa namanya ini kan nggak bisa ngatur berapa dia akan jual produk kita di sana gitu. Nah, tapi kayaknya udah dijawab barusan sih. Biasanya kan mereka ambilnya berapa di 60% ya, Mas? Enggak juga, enggak harus seperti itu, tergantung Mas. Jadi gini Mas. Nah, itu namanya HET. Keseragaman harga tadi, itu harga eceran tertinggi namanya. Ya. Kalau di rokok itu bandrol. Harga bandrol ya. Nah, kalau jenengan selama ini sudah menggunakan B2B dan mereka jual bebas, kan gitu ya. Jenengan tinggal tanya aja, Pak, Bu, selama ini jualannya di harga berapa? Dato, ya kan? Nah, kalau misalkan mereka bilang, katakanlah jenengan dia ngambil 15.000, oh Mas kita jual 20.000, misalnya gitu kan? Nah, besok lagi, ya khusus ini pelanggan satu ini anggaplah sebagai pelanggan spesial. Dah. Untuk pelanggan-pelanggan lain diinformasikan bahwa ada kebijakan produk kami sekarang harga jual di pasaran adalah harga segini dan kalau mau jadi distributor bisa dapat harga yang lebih rendah dengan syarat harus ngambil minimal berapa itu loh. Jadi kalau orang ngambil satu ya udah dia ikut harga eceran yang tertinggi. Oh, oke. Contohnya di pabrik yogurtku ya, harga kita itu HPP-nya di angka 8.000. Ya. Nah, distributor itu kita kasih 12.000. Distributor syaratnya apa? Pengambilan adalah sekitar 10 sampai sebulan itu 5.000 distributor. Ya. Nah, oke. Ternyata kita didatangi oleh salah satu klien baru. Dia mau ngambil 76.000 satu bulan. Nah, karena dia mau ngambil 76.000, pertama yang kami lakukan adalah kita nggak akan jualan ke distributor, kita hanya jualannya ke distributor tunggal. Kita sebut begitu distributor tunggal kan. Jadi kita jualannya 10.000 ke distributor tunggal, syarat pengambilan 76.000. Nah, kalau si distributor lama mau dapat harga 10.000 boleh, tapi minimal 76.000. Paham ya? Oh, paham. Kalau dia nggak ambilnya 12.000, ambilnya ke distributor tunggal lagi ya? Betul, gitu. Jadi kita bikin etika pasar namanya. Itu etika pasar. Ya, nah kebanyakan UKM ini, UKM di Indonesia itu nggak punya etika, Bos. Iya. Iya, makanya tuh saling paten-patenan ini. Nah itu yang repot. Makanya ikutlah kelasnya bio, tapi bayar 15 juta. Ya, uang larang di Indonesia. Tuh ceritanya bro. Sip, gitu ya. Oke, makasih Mas. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Mas Bio mau izin bertanya. Yo, Mbak Yuni, habis itu Mas Abrar. Yo. Iya, itu kan saya kan penjualannya lebih ke online ya. Kalau online itu kan memang ada biaya kenaikan 20% karena saya kan bayar komisi ke platformnya itu. Nah itu kadang kan kalau di online itu
udah misalkan beli total harga 50 terus drivernya tuh kadang Mbak ini ada tambah itu, maksudnya dari pembelinya tuh tambah, itu sebenarnya saya harga online atau harga offline ya? Harga online. Kayak ada penambahan gitu loh Mas, jadi itu sebenarnya sudah tertera misalkan habisnya 50.000, tapi saat itu drivernya datang, ngecap drivernya datang mau tambah menu ini, nanti lah itu saya hargai, kan itu bayarnya cash kan tuh nanti, itu saya hargai harga offline atau online ya? Harusnya harga online. Jadi selisih 20%-nya masuk jenengan. Tetap saya samakan, tapi kadang itu nggak tega itu saya itu. Kan Loh, itu gini, bisnis itu bukan masalah perasaan. Nek perasaan pacaran we. saya nggak bisa kayak gitu. Ya, bisnis itu soal angka dan logika, Pak. Nek nggak kayak jenengan hari ini bisa kayak gitu, tapi besok kalau punya karyawan banyak. Lihat sih, karena itu kan karena yang handle ini saya sendiri, baru saya sendiri. Makanya tiba-tiba besok ketika udah terlalu rame ya dan sudah terlalu tuman, tiba-tiba ada karyawan Mbak naikin, akhirnya malah kabur mereka. Mending dari sekarang. Jadi sama ratakan aja nggih. Oh iya, itu namanya etika. Itu etika harga. Etika penjualan. Jadi tetap 20% ada penambahan bagus, baik itu pesennya by driver atau memang langsung di platformnya. Iya, jadi 20%-nya kan masuk jadi untung jenengan, kecuali kalau bisa dibilang, Bu, kita kasih diskon 20% kalau Ibu misalnya beli 5 lagi offline. Boleh. Jadi dia belanjanya lebih banyak gitu loh. Gitu. Kalau dia cuma satu toh, Pak, tambah satu ya. Ya udah ambil aja 20%-nya gitu. Iya, paham Mas. Iya, makasih pencerahannya. Oke. Ya. Coba Mas Abrar, masuk Mas Abrar. Ya Mas, maaf nih kayaknya agak berisik Mas, soalnya di sebelah ada dedek kecil. Ada genset kayaknya Mas. Oh enggak kedengeran. Gini Mas, tadi kan dalam membuat perhitungan harga sampai 3 tingkatan, misalnya tier 1, tier 2, tier 3. Nah, tadi anggaplah ngambil contoh itu kan tier 1-nya 20%, tier 2-nya 40%, di end user-nya 60%. Nah, ini persentasinya ini tetap mengacu ke HPP atau nanti pada saat tier 1 20% dari HPP. Nah, tier 2-nya ini 40% dari HPP atau dari tier 1-nya gitu, Mas? Bagian dari HPP. Oh, tetap, biar enak. Oh, tetap dari HPP ya. HPP awal. HPP awal. Oke. Ada satu lagi nih, Mas. Ada case ya, Mas. Tentang ya, kalau kita menghitung HPP memang ngambil harga bahan pokok itu kan harga tertinggi, rata-rata tertinggi. Nah, saya kemarin punya case nih Mas, kebetulan kita produksi sambal kurma ya saat itu. Nah, saat harga normal tertinggi itu pernah mencapai 40.000. Nah, ternyata di luar dugaan pernah harga yang nggak masuk akal Mas, pernah kan kemarin cabai rawit itu sampai 100 ribuan. Nah, ini yang kalau ketemu case seperti ini ada tipsnya nggak Mas? Karena naik yang drastis banget ini memang jarang sekali, karena rata-rata tertingginya saat itu 40 ribuan lah. Jadi kita bikin setting HPP-nya di harga bahan pokoknya di situ. Nah, kemarin kan sempat tuh harga cabai gila-gilaan Mas, sampai 100.000 ke atas ya. Nah, itu kita sempat bingung juga ngakalinya seperti apa, sampai saya tuh sempat udah selagi harga tinggi daripada boncos udah nggak usah produksi dulu nih di cabainya gitu. Betul. Udah benar itu. Nggak produksi dulu berarti kita Mas ya. Benar. Jadi bisa jadi tidak produksi gitu kan, dan diinfokan ke seluruh customernya. Gitu. Kalau ada customernya mau ya hitungkan pakai HPP yang tertinggi tadi. Oh, oke. Berarti kita bilang saat ini stoknya sedang kosong aja gitu ya. Dan kita lagi ada kendala dalam hal penyediaan bahan baku karena ini harga bahan baku tinggi daripada kami bunuh kalian gitu kan. Oke, siap. Kecuali kalau kalian mau dibunuh ya ayo nggak apa-apa. Siap. Makasih banyak Mas nih ya. Mas nanti ya follow IG. Nanti kita reporkan di IG ya. Boleh Mas. Ya, oke, siap. Makasih Mas. Oke, siap.
Yuk teman-teman, terakhir nih, karena saya jam 11 harus segera mengakhiri ini. Nah, terakhir dari saya buat teman-teman sekalian, sebentar ada filenya. Yuk kita menghitung yang namanya titik impas ya. Sebentar di sini. Yuk kita bicara tentang titik impas. Nah, teman-teman sekalian perhatikan yang namanya break even point atau titik impas itu bukan balik modal loh ya. Kebanyakan orang salah ya. Yang namanya break even point itu adalah di mana pengeluaran kita setiap bulan alias beban kita, ingat di dalam keuangan itu ada dua, ada biaya dan beban. Di mana beban kita ini sudah ditutupi oleh profit. Ya. Nah, sedangkan balik modal dalam bisnis ada dua, tadi di awal kita sudah sampaikan. Satu adalah modal investasi, yang kedua adalah modal kerja. Total ini semua kita sebut modal. Nah, ketika profit bisa menutup modal ini semua, itu namanya balik modal. Ya. Jadi pahami, hati-hati ketika ada orang bilang, balik modalnya berapa? Balik modal orientasinya langsung kepada modal awal. Ya. Sedangkan kalau BEP atau bakbu atau titik impas, itu beda lagi. Nah, untuk menghitung titik impas tadi, kita kembali ke pertanyaan yang disampaikan oleh Sri Sultan tadi. Ya, Mas, aku punya marketing, aku punya biaya umum, dan itu semua variabel. Oke, makanya kenapa kita budgetkan dalam 1 tahun? Dibudgetkan dalam 1 tahun agar ketahuan beban setiap bulan berapa. Karena dari beban inilah kita bisa nutup kos kita. Nah, rumusannya seperti apa? Rumusannya sederhana aja. Beban yang kita punya dibagi dengan margin. Ketemulah nanti berapa jumlah bisnis yang harus kita jual gitu ya. Nah, margin itu kan tadi dari harga dikurangi dengan HPP, harga jual. Nah, ini contoh. Saya punya beban OPEX. OPEX itu adalah operational expenditures. Operational expenditures adalah beban operasional, adalah beban marketing ditambah dengan beban biaya umum. Nilainya 50 juta. Produksi saya HPP 30.000, harga jualnya 50.000. Ya. Marginnya kan otomatis 20.000. Nah, berapa minimal penjualan saya sebulan? Maka kita bikin aja beban akan sama dengan profit. Artinya profit kita harus sampai di angka 50 juta. Berarti mau tidak mau kita harus menjual sebanyak 2.500 unit. Itu baru bakbu, itu baru 00. Gaji kita sudah masuk di situ, kita sudah dapat gajian, dan sebagai owner kita belum dapat yang namanya profit. Bahkan perusahaan pun belum ada profit. So, ya, pertanyaan selanjutnya adalah, waduh, saya sudah tahu Mas, berarti udah. Jadi itu yang harus kita perjuangkan setiap bulan kalau kita memang serius di bisnis. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, tadi kan Anda tanya, kalau saya mau investasi ke you mau balik berapa ke saya, kan gitu. Nah, pertanyaan saya balik, you mau dapat untung berapa dulu gitu. Nah, cara untuk dapatkan untungnya sederhana aja. Untungnya mau berapa, ya, kemudian ditambahkan aja dengan berapa minimal target. Jadi misalnya nih, ya, tadi kita sudah bicara bahwa 2.500 BEP kita, ya. Nah, Mas Bio, saya mau dapat keuntungan 20 juta sebulan. Oke, 20 juta yang dibagi dengan profit. Ketemu, oh 1.000 ternyata. Oke, 1.000. Berarti berapa yang saya harus jual setiap bulan, target saya? Maka adalah 3.500. Dari mana? 1.000 ditambah 2.500. Konsisten saja melakukan ini, 20 juta akan masuk ke dalam tangan Anda secara profit. Ya, that's it. Ya, kata kuncinya. Nah, kemudian balik modalnya gimana? Nah, balik modal kita balik ke belakang. Berapa sih modal yang kita punya? Let's say misalnya kita sudah lihat 1 tahun. Oh, 1 tahun ternyata penjualan saya ada sebanyak 35.000 unit. Investasi saya dulu pas di awal, modal investasi sama modal kerja ada 3 miliar. Kira-kira berapa lama ya? Ya tinggal balik aja. 3.500 ya, unit yang terjual dikalikan dengan 20.000 secara marginnya, dapatlah 700 juta. Maka payback periodnya berapa lama balik modal adalah 3 miliar dibagi dengan 700 juta tadi. Ya, sehingga ketemulah
itu hitung-hitungannya sekitar 4 tahun 3 bulan alias 51 bulan. Bisnis yang sehat dia punya pengembalian BEP yang semakin pendek, ya. Kalau ada seseorang menawarkan untuk BEP-nya lebih dari 5 tahun, nggak akan terlalu menarik dibandingkan dengan yang hanya 2 tahun. Nah, itu yang teman-teman harus ingat. Nah, sekarang sudah selesai materi saya buat teman-teman sekalian terkait tentang literasi keuangan. Jadi, itu, dan silahkan saya membuka 3 pertanyaan terakhir sebelum akhirnya saya kembalikan ke moderator dan saya izin live group. Silakan moderator. Ada yang mau